Memang cukup sesuai ya kalau kita lihat artinya dari awal tahun Indonesia kan sebenarnya sudah balik ke dari post pandemi udah cenderung membaik, dan kalau kita lihat dari tingkat normalisasi juga udah cenderung mengarah ke arah normal ya. Jadi seperti kita lihat inflasi sekarang sudah masuk ke guidelines pada BI di 3,5 ya. Terus kita juga lihat kayak seperti misalnya state budget kan mereka mau menurunkan defisit masuk ke di bawah minus 2,3 daripada GDP, bahkan kita lihat sampai dengan bulan Mei budget defisit masih surplus. Kita lihat pertumbuhan ekonomi first quarter ada di 5%, jadi kita lihat tingkat normalisasi daripada semua makroindikator sebenarnya sesuai dengan kondisi afirmasi daripada S&P itu sendiri sih. Baik, Pak Chandra, lalu terkait dengan afirmasi peringkat utang Indonesia oleh S&P ini ya, akan seperti apa dampaknya kepada aset keuangan kita atau pasar keuangan kita? Apakah ini akan lebih menarik investor atau seperti apa Anda melihat? Sebenarnya kalau dengan konfirmasi dari S&P ini kan sebenarnya sama saja mereka mengatakan bahwa fundamental daripada Indonesia masih cukup baik. Sehingga akhirnya memang harusnya daya tarik daripada aset-aset finansial maupun direct investment ke terhadap Indonesia harusnya cukup bagus gitu loh. Cuman memang yang jadi kunci pertanyaan sebenarnya bukan masalah fundamental, tapi mungkin lebih kepada short term outlook, di mana sekarang yang justru jadi isu adalah exchange rate ya, karena bagaimanapun juga kalau kita lihat modal dari luar masuk ke rupiah, itu kan kalau misalnya exchange rate-nya melemah kan berarti kan artinya investment mereka dalam nilai rupiah menjadi lebih sedikit kan. Sehingga itu yang menjadi kayak key question daripada foreign investors. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi domestic investor sih seharusnya kondisinya masih cukup baik ya, karena tidak ada involvement di dalam exchange rate itu sendiri. Jadi artinya memang ini akan berdampak baik untuk aset keuangan kita ya Pak Chandra. Lalu terkait dengan sikap dari S&P yang mempertahankan peringkat utang Indonesia. Lalu bagaimana dengan prospek atau mungkin lembaga lain, lembaga pemeringkat utang lain? Saya pikir mungkin konfirmasinya akan mirip-mirip ya, karena terus terang aja kalau kita lihat sendiri dari semua fundamentals ekonomi, inflasi, trade balance, state budget, pertumbuhan ekonomi, terus kita coba kalau misalnya kita coba juga potret dari sisi mikronya di equity market, di first quarter result financial result dari perusahaan-perusahaan, sebenarnya semua data yang ada masih cukup positif dan searah dengan konklusi seperti itu gitu. Jadi rasanya sih agak aneh ya kalau misalnya ada rating agency yang lain tiba-tiba mengeluarkan pendapat yang agak berbeda. Tapi sebetulnya apakah ini bisa menjadi sentimen positif atau sentimen negatif atau mungkin secara umum sentimen yang cukup mempengaruhi sikap dari The Fed, bagaimana akankah menahan suku bunga acuannya? Seperti kita ketahui bahwa sebetulnya sampai dengan sisa tahun 2023 The Fed ini mengambil sikap dan juga memiliki ruang begitu ya, untuk menaikkan suku bunganya sebanyak 2 kali. Dan juga kalau kita lihat Bank Indonesia masih menahan suku bunganya. Anda sendiri melihatnya seperti apa Pak Chandra? Sebenarnya kalau dilihat dari sebenarnya dua sisi lah ya. Kalau misalnya dari sisi kita sebagai domestic investors, harusnya kita cukup yakin lah dengan kondisi Indonesia bahwa memang sudah track kepada recovery, pertumbuhan juga masih cukup baik. Dari sisi investor asing, sebenarnya fundamentalsnya cukup oke ya, cukup menjanjikan. Hanya memang di sisi exchange rate yang jadi tanda tanya. Terutama dengan tetap adanya keinginan dari Fed untuk mengontrol inflasi mereka ya. Bahkan tadi si Mbak juga menyebutkan ada kemungkinan 2 kali masih kenaikan. Yang jadi problem utama kan kalau misalnya kita lihat diferensial antara benchmark rate BA rate yang 575 dengan Fed rate yang sekarang di 5% kan hanya 75 basis ya. Dan kalau kita lihat secara historis, difference ini sebenarnya sangat-sangat rendah, karena kalau misalnya kita potret ke arah pandemi, pada saat Fed rate itu mendekati 0, kita kalau nggak salah BI rate kita kan di sekitar 3,5% ya. Jadi pada saat krisis itu ada difference about 350 basis. Sekarang ini memang kita Indonesia sudah mengontrol inflasi, berarti kondisinya harus sedikit lebih baik dibandingkan Amerika yang masih struggle dengan inflasi. Tapi selisih basisnya itu cukup signifikan ya, hanya 75 basis gitu. Jadi
menimbulkan pertanyaan mungkin dari sisi foreign investor, apakah difference ini cukup atau enggak, sehingga balik lagi untuk Bank Indonesia menjadi pertanyaan, apakah memang mereka sebaiknya menaikkan benchmark ini sesuai dengan Fed, atau mereka menahan kembali karena memang kondisi ekonomi di domestik relatif stabil gitu. Jadi agak dilematis memang pertanyaan di sini. Cuman kalau kita lihat dari signal daripada exchange rate yang sekarang cenderung melemah, kelihatannya foreign investors seperti memberikan signal kepada Bank Indonesia bahwa mereka menginginkan adanya kenaikan benchmark rate sih. Iya Pak Chandra, kita ketahui juga kan sebetulnya bahwa data tenaga kerja di Amerika Serikat ini meningkat ya. Sementara kita lihat beberapa waktu lalu ada kejatuhan beberapa bank di Amerika Serikat. Kita masih menantikan bagaimana sikap The Fed. Jika akhirnya ternyata The Fed mengambil sikap untuk menaikkan suku bunga acuannya, apakah ini juga perlu diikuti oleh bank sentral kita, Pak Chandra? Dan bagaimana kemudian dampaknya ke pasar keuangan kita? Kalau dilihat secara short term, memang mungkin dengan tadi ya, karena melemahnya exchange rate, mungkin ada sedikit signal daripada foreign investor untuk seperti menyatakan supaya BI ikut menaikkan tingkat bunga. Tetapi kan untuk BI sendiri sebenarnya kan stabilitas daripada exchange rate kan senjatanya nggak hanya tingkat bunga ya, tapi juga dengan adanya manajemen di devisa hasil ekspor. Terus juga kita lihat bahwa dari sisi mungkin di bonds market juga diintervensi, terus dari sisi inflasi masih cukup baik. Dari sisi bond sendiri sebenarnya kita lihat partisipasi asing dari akhir tahun lalu sampai dengan pertengahan tahun sekarang sebenarnya terjadi inflow yang cukup lumayan gitu ya, yang tadinya asing hanya megang 14% daripada total outstanding udah naik ke 15%. Dan kita juga lihat yield bonds-nya itu sedikit turun dari 6,7 menjadi 6,2, 6,3 di saat yang sekarang. Sehingga masih cukup atraktif. Jadi memang agak sedikit ada di sitting on the fence nih ya BI ini. Apakah memang benar-benar perlu? Karena sebenarnya banyak fundamental indikator menyatakan sebenarnya nggak perlu gitu loh. Cuman dari sisi short term management mungkin sedikit dibutuhkan ada adjustment di situ ya, karena terus terang aja kita lihat exchange rupiahnya yang terus melemah sekarang ini sih.